Di sebuah komunitas yang hidup harmonis, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Demi melindungi generasi masa depan, pelayanan kebidanan hadir sebagai ujung tombak untuk memastikan setiap anak tumbuh kuat dan sehat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan cakupan imunisasi, bidan-bidan komunitas ini tak kenal lelah memberikan edukasi, motivasi, dan pelayanan terbaik. Melalui peran mereka, imunisasi bukan sekedar program saja, tetapi juga bentuk kasih sayang dan tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak kita. Selamat datang dalam kisah perjalanan ini, di mana kita akan melihat bagaimana pelayanan kebidanan berperan penting dalam menjaga kesehatan generasi penerus. Pada suatu hari, di sebuah desa temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, akan diadakan suatu penyuluhan atau sosialisasi mengenai imunisasi pada bayi balita. Di desa temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro sendiri terdiri dari beberapa dusun. Sebelum diadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai imunisasi, bidan desa beserta tenaga kesehatan datang ke tempat kepala desa untuk melakukan perizinan dan temu bicara terkait kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang akan dilakukan di Desa Kanor. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat masuk, selamat duduk. Baik Kak. Wah, suasana desanya sejuk sekali ya Pak, lingkungannya juga nyaman. Iya Bu, di sini banyak pepohonan dan juga kawasan lokal beritahu kebetulan apa ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Puskesmas Kanor dengan saya Bidan Nani dan dua rekan saya Bidan Nati dan juga Bidan Nur. Kami akan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang kemari ya Pak. Sebelumnya saya mau menjelaskan dan meminta izin Bapak bahwa akan dilakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bulanan terkait imunisasi. Kami ingin meminta izin dari Bapak selaku Kepala Desa. Kalau boleh tahu pelaksanaannya kapan ya Pak? Insya Allah Bapak akan dilaksanakan 1 minggu lagi, insya Allah pada tanggal 6 November 2024. Untuk sasarannya pada ibu-ibu atau gimana ya Bu? Untuk sasarannya itu nanti ibu-ibu yang masih memiliki balita usia di bawah 5 tahun Bapak. Baik, saya izinkan nanti saya konfirmasi ke warga-warga di sini ya. Baik Bapak, tidak apa-apa, saya tunggu konfirmasi dari Bapak, G. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu ya. Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Setelah dilakukan temu bicara terkait perizinan, didapatkan hasil bahwa akan dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai imunisasi di desa temu. Adapun 4 dusun yang menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan adalah Manding, Temu, Singkil, dan Dono. Setelah pertemuan dengan pihak tenaga kesehatan dan bidan desa terkait penyuluhan dan pengadaan kegiatan imunisasi di Desa Kanor, Kepala Desa Kanor memberikan arahan kepada setiap kepala dusun untuk memberikan informasi terkait kegiatan imunisasi tersebut. Pemberian arahan tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada pertentangan dari masing-masing pihak kepala dusun. Ini merupakan pertemuan keempat, yaitu antara kepala desa dengan kepala dusun Dono. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak, monggo masuk Pinara. Iya Pak. Silakan buka. Bu, tolong buatkan teh untuk Pak Kades ya. Oke, bentar. Bagaimana kabarnya Pak? Sudah lama tidak ketemu, kelihatannya sibuk banget. Iya Pak, lagi sibuk berdatangan warga-warga ini loh.
Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Aduh Bu, jadi merepotkan. Tak tinggal ngomong ya Pak. Tak apa Pak, monggo tunjuk. Iya Pak. Jadi terpotong pembicaraannya tadi, kembali ke pembicaraannya awal tadi ya Pak. Iya, jadi begini Pak, kemarin ada tim tenaga kesehatan yang datang ke rumah dari Puskesmas Kanor meminta izin kepada saya untuk dilakukannya pelaksanaan imunisasi dan juga sosialisasi di desa ini. Jadi saya juga sudah mengizinkan. Kemudian saya kedatangan ke sini untuk mengonfirmasi kepada Bapak untuk Bapak bisa konfirmasi ke warga-warga di sini. Baik, siap Bapak. Untuk pelaksanaannya kapan ya Pak, agar warga bisa menyesuaikan ketika nanti ada yang masih kerja? Insya Allah minggu depan, yaitu pada tanggal 6 November 2024. Untuk sasarannya siapa ya Pak? Pada ibu-ibu dan juga anak-anak balita Pak. Oh iya baik Pak, nanti saya sampaikan pada warga di sini. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, monggo diminum dulu minumnya. Iya Pak. Sepertinya sudah sore Pak, saya pamit terlebih dahulu ya. Oke Pak, terima kasih nggih informasinya. Nanti saya sampaikan pada warga. Terima kasih Pak sudah dihidangkan teh anget yang enak ini. Oke Pak, sama-sama, hati-hati di jalan nggih. Kapan-kapan mampir ya Pak ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu, monggo masuk. Monggo ditekan nggih. Nggih Pak. Ini Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf juga sudah mengganggu panjenengan semuanya. Langsung saja, gak kita lama-lama untuk mempersingkat waktu. Pada hasil hari ini saya akan menyampaikan pada warga-warga ibu-ibu semuanya. Kemarin Pak Kades datang ke rumah saya memberitahukan bahwa akan diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai imunisasi yang akan diadakan pada 6 November 2024. Untuk jamnya nanti saya informasikan kembali nggih. Siapa saja Pak sasarannya? Sasarannya pada ibu-ibu dengan membawa anak di bawah 5 tahun nggih. Saya tidak setuju Pak. Loh, kenapa kok tidak setuju Pak? Kenapa kok tidak setuju Ibu? Gini loh Pak, kemarin kan anak saya habis imunisasi ya. Terus nggak malah sehat malah tambah sakit.
semuanya dengan keadaan hal tersebut. Oh iya Pak, dengar-dengar imunisasi itu mengandung babi ya Pak, bukannya itu haram? Iya Pak, saya dengar-dengar juga seperti itu loh. Kalau memang ada kandungan babi, kami menolak keras Pak adanya imunisasi karena itu haram. Dengar dari siapa nih? Saya dengar dari berita Pak, bukannya itu emang iya ya Pak? Maka dari anak-anak kami ini setelah diimunisasi itu bukannya tambah sehat, malah tambah sakit. Bapak dengar sendiri kan tadi keluhan dari warga di sini, ada yang anaknya rewel, ada yang malah badannya itu tambah panas dan masih banyak lagi. Emangnya Bapak gak kasihan sama kami sebagai seorang ibu ini? Tapi begini ya ibu-ibu, ini program dari pemerintah. Apakah ibu-ibu benar-benar masih menolaknya? Iya Pak, kami menolak. Jika memang ini program dari pemerintah, bisa diadakan di dusun lain, jangan di dusun kami. Lebih baik anak saya nggak diimunisasi daripada harus dimasukin obat babi. Nah, baik ibu-ibu semuanya, jika ibu-ibu semuanya menolaknya, nanti saya sampaikan kepada Pak Kades agar Pak Kades bisa menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ahmad, ada apa? Begini Pak, saya mau menyampaikan bahwa warga-warga di sini, ibu-ibu bersikeras menolaknya yang akan diadakan sosialisasi dan atau penyuluhan mengenai imunisasi. Loh kenapa Pak? Kan imunisasi manfaatnya banyak. Itu Pak, kemarin saya tanyakan alasannya kenapa. Terus ada ibu-ibu yang bilang katanya anaknya setelah diimunisasi itu ada yang nangis dan rewel. Terus ada juga yang bilang setelah diimunisasi anaknya sakit. Terus ada juga yang bilang mengandung babi haram. Baik Pak, nanti kalau banyak yang tidak setuju, saya konfirmasi lagi ke tenaga kesehatan ya Pak. Mungkin Bapak, mohon maaf ya Pak. Iya, tidak apa-apa, saya memahami hal itu Pak. Oke Pak, terima kasih nggih. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, ada apa ya Pak? Gini Bu, saya mau mengonfirmasi tentang sosialisasi dan penyuluhan Bu yang Ibu sampaikan kemarin. Oh iya, gimana ya Pak? Begini Bu, banyak warga yang tidak setuju tentang akan diadakan penyuluhan dan imunisasi di desa ini Bu. Ya Allah Pak, kalau boleh tahu karena apa ya Pak warga menolak program? Warga-warga itu masih bingung Bu tentang efek samping dari imunisasi tersebut Bu, yang bisa mengakibatkan anaknya panas, rewel, susah tidur. Waduh Pak, padahal program ini kan nggak setiap bulannya ada ya. Dan juga program ini kan dari pemerintah yang meminta kita untuk melaksanakannya. Kalau menurut Bapak gimana ya Pak? Begini saja Bu, Ibu bisa ke sini besok sore bersama Ibu Bidan dan juga tokoh agama di desa ini ya Bu. Nanti saya dampingi untuk menyelesaikan masalah dan jalan keluarnya Bu. Oh baik Pak, kalau begitu kira-kira besok kita bisa kesana jam berapa ya Pak? Silakan besok sore, tidak apa-apa Bu. Baik Pak, kalau begitu besok kami kesana guys. Sebelumnya mohon maaf ya Pak merepotkan. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kemudian, setelah penyampaian informasi tersebut, Kepala Desa bersama Bidan Desa dan tenaga kesehatan melakukan kunjungan ke Desa Dono, bahwa akan dilakukan penyuluhan dan kegiatan imunisasi sekaligus menyelesaikan masalah dan meyakinkan bahwa imunisasi tidak akan memberikan dampak yang negatif pada bayi dan balita. Namun, pada kunjungan yang seharusnya mencari jalan tengah, ternyata
didapatkan adanya konflik dan pertentangan dari pihak dusun dono terkait diadakannya kegiatan imunisasi tersebut. Pertentangan tersebut dipicu karena banyak warga yang kontra terkait imunisasi. Sebab mereka merasa bahwa setelah anaknya diimunisasi bukan makin sehat tapi nambah makin sakit, seperti demam, rewel, serta susah tidur. Sehingga mereka merasa bahwa imunisasi dampak yang negatif bagi anaknya. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa obat imunisasi memiliki kandungan yang haram sesuai dengan ajaran mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, meluangkan waktunya berkumpul di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada tim tenaga kesehatan bidan di sini dan juga tokoh agama pada desa ini. Tujuan kami di sini berkumpul untuk membahas tentang sosialisasi dan juga imunisasi yang akan dilaksanakan pada desa ini. Saya tidak setuju Bu Bidan jika diadakan imunisasi. Anak saya bukannya sehat malah tambah sakit. Saya itu sedih kalau anak saya sakit itu rewel. Jadi begini Bu, Bapak, program imunisasi ini sangat wajib bagi anak ibu dan bapak yang diberikan oleh pemerintah. Imunisasi ini juga banyak manfaatnya untuk ibu, bapak, dan masyarakat setempat. Bener Pak, Bu, yang dikatakan oleh Bu Bidan. Loh, nggak bisa gitu dong, Mbak Sul. Kan anak saya loh terbukti bukan malah sehat, malah tambah sakit. Terus apa lagi kemarin ada berita imunisasi itu katanya mengandung babi, kan haram. Sudah jelas-jelas babi itu haram karena dimasukkan ke dalam tubuh. Saya selaku tokoh agama ini tidak setuju karena itu bertentangan dengan agama. Iya Pak, bener Pak. Jadi begini juga ibu-ibu, mungkin di sini banyak yang belum paham mengenai imunisasi anak. Nanti di sini akan dijelaskan mengenai imunisasi anak kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu mengerti ya. Ibu-ibu di sini anaknya banyak yang ngalamin sakit ya setelah imunisasi. Iya. Jadi gini ya ibu-ibu, saya jelaskan, sakit setelah imunisasi itu hal yang normal, itu efek sampingnya saja seperti demam ringan, lalu rewel dan susah tidur. Pasti ibu-ibu di sini merasa kesusahan ya kalau anak-anaknya rewel. Iya Bu, panas badannya. Udah anak saya nggak usah divaksin saja. Badan panas setelah divaksin atau demam itu merupakan hal yang wajar ya Bu. Demam merupakan akibat dari sistem kekebalan tubuh yang mulai merespon adanya dari vaksin atau imunisasi tersebut. Jadi apabila anak ibu mengalami demam itu merupakan hal yang normal. Itu merupakan respon fisiologis tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Berarti tidak berbahaya ya Bu? Itu enggak ibu, enggak berbahaya, itu merupakan hal yang normal. Mohon maaf Ibu, lalu bagaimana dengan kandungan babi itu kan haram? Pak Ustadz tahu informasi tersebut dari mana nggih? Kami mengetahui informasi tersebut dari berita online yang kami tampung. Bapak, Ibu, kalau mendengar informasi online belum tentu benar ya, bisa jadi hoax. Ada beberapa vaksin yang mengandung gelatin babi, contohnya seperti imunisasi yang melindungi campak gondongan, kemudian rubella. Tetapi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penggunaan vaksin hukumnya mubah atau diperbolehkan karena belum ditemukan vaksin yang benar-benar halal. Baik Ibu, kalau sudah ada peraturan yang dikeluarkan dari Majelis Ulama, maka itu ya saya setuju. Apa benar jawaban Ibu bisa dipertanggungjawabkan? Benar Ibu, kalau Ibu tidak percaya bisa cek ke Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018.
Baik Bu, kalau sudah ada peraturan dari Majelis Ulama Indonesia berarti ya diperbolehkan. Bapak, Ibu, bagaimana? Apa masih ada yang ditanyakan? Apa ada yang masih ragu untuk mengimunisasikan anaknya? Mungkin tidak ada Bu, bagaimana dengan warga yang lain? Saya ingin dijelaskan dulu manfaat dan dampak dari imunisasi itu sendiri. Baik Ibu, nanti pada kegiatan imunisasi pada tanggal 6 November sebelum dilakukan imunisasi, kami akan menjelaskan apa saja manfaat dari imunisasi, apa saja efek samping yang akan muncul dan cara menanganinya. Bagaimana Bapak Ibu akan dilakukan imunisasi dan juga sosialisasi pada 6 November 2024? Pak, asal sesuai dengan syarat yang dikatakan Bu Rina tadi. Baik, Bapak Ibu tadi kan sudah dijelaskan oleh tim tenaga kesehatan tentang manfaat, efek samping, dan cara penanganannya. Jadi akan dilakukan imunisasi ini, setuju ya? Setuju. Baik, tadi kan sudah ada solusi untuk permasalahan ini pada imunisasi. Saya kembalikan ke Ibu Bidan. Baik, saya akan menginformasikan bahwa imunisasi dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024 dengan mengajak anak dilakukannya imunisasi setelah dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan. Apakah ada barang yang harus dibawa ya Bu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Jika sudah tidak ada ditanyakan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan advokasi dan negosiasi, didapatkan hasil bahwa akan dilakukan kegiatan imunisasi bulanan rutin di Dusun Dono sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah disepakati. Karena banyak manfaat yang akan memberikan dampak baik bagi kehidupan anaknya kelak, setelah pertemuan tersebut akhirnya dilakukan kegiatan imunisasi pada Desa Dono dan alhamdulillah kegiatan imunisasi bulanan tersebut berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kegiatan pada siang hari ini adalah penyuluhan dan sosialisasi mengenai imunisasi dan akan dilaksanakan imunisasi. Sebelum dilakukan imunisasi, kita akan menjelaskan efek samping imunisasi dan dampak dari imunisasi. Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan imunisasi bulanan pada hari ini. Terima kasih juga sudah membawa anak-anak Ibu ke sini, Nggih. Selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir. Kami mulai proses imunisasinya sekarang ya. Nanti akan kami panggil satu persatu. Untuk yang baru pertama kali imunisasi jangan panik ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail. Kemudian setiap anak akan kami periksa terlebih dahulu agar semuanya aman. Kemudian saya jelaskan tentang manfaat dan efek sampingnya, nggih. Untuk manfaat yang akan didapatkan setelah imunisasi yaitu dapat mencegah sistem kekebalan tubuh, kemudian mencegah penyakit menular seperti campak, difteri, pertusis, tetanus dan juga hepatitis B. Kemudian untuk efek sampingnya yang dapat dialami bisa demam, kemudian bengkak, rewel, dan anak susah tidur, kemudian tidak nafsu makan. Apabila terjadi kemerahan pada anak atau bengkak itu merupakan hal yang normal ya. Kemudian apabila dalam beberapa hari ke depan demam atau
bengkak itu dapat hilang seiring berjalannya waktu. Kami khawatir jika terjadi apa-apa dengan anak kami. Jadi begini ya Ibu, demam setelah imunisasi itu tidak berbahaya. Itu menunjukkan bahwa imunisasi sudah bekerja untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Biasanya demam juga berlangsung dalam 1-2 hari dan akan hilang dengan sendirinya, Game. Nanti jika Ibu merasa khawatir, kami selalu siap membantu memantau kesehatan anak setelah imunisasi dan memastikan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Ibu. Lalu bagaimana ya Bu kalau mengatasi anak demam itu? Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk anak yang mengalami demam ringan, pertama-tama Ibu bisa mengecek suhu anak Ibu menggunakan termometer. Semuanya sudah tahu termometer kan? Ya, itu nanti jika suhunya di antara 37,5 derajat Celcius hingga 38,5 derajat Celcius, Ibu bisa memberikan asupan cairan yang cukup seperti ASI dan air putih supaya anak tetap terhidrasi. Bu, kalau demamnya lebih tinggi dari itu bagaimana ya Bu? Jika demamnya melebihi 39 derajat Celcius, Ibu bisa memberikan obat penurun panas, yaitu paracetamol untuk anak, yang dimana harus sesuai dengan dosis yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian apabila belum juga kunjung turun, Ibu dapat melakukan kompres hangat pada tubuh anak Ibu. Kemudian ditunggu sampai beberapa saat, nanti badannya akan panasnya menurun. Terus kalau bekas suntiknya kelihatan bengkak dan anak kelihatan sakit, apa yang kami lakukan, Bu? Untuk bengkak dan nyeri di tempat suntikan, Ibu bisa menggunakan menggunakan kain bersih yang sudah direndam dengan air dingin, nanti dikompres. Jangan sekali-kali untuk dipijat ya Bu, supaya tidak memperparah bengkaknya. Nanti untuk bengkak sendiri itu juga akan hilang dalam 1-2 hari. Lalu gimana kalau anak menjadi rewel dan tidak mau makan setelah imunisasi ya Bu? Rewel atau tidak nafsu makan biasa terjadi setelah imunisasi. Ibu bisa memberikan makanan favoritnya dengan sedikit tapi sering. Kemudian kalau masih menyusu, Ibu bisa memberikan ASI yang sesering mungkin. Anak juga perlu istirahat yang cukup dan juga pola nutrisi yang baik. Baik Bu Bidan, sudah cukup jelas penjelasan tentang manfaat imunisasi tadi. Dan harapannya sesuai ya Bu Bidan. Apa yang telah dijelaskan tadi, insya Allah kami ikhlas. Terima kasih Bu Bidan informasinya. Kami siap nanti kami diimunisasi. Semoga anak kami ini terlindungi dengan adanya imunisasi. Jika ada keluhan, Ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa menghubungi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi. Ini suatu wujud melindungi anak-anak dari penyakit dan juga masa depannya. Saya juga berterima kasih kepada tim tenaga kesehatan sudah membantu menjalankan imunisasi dengan lancar. Terima kasih Pak Kades dan juga Ibu Kesehatan. Kami merasa tenang sudah ada yang memperhatikan kesehatan anak-anak kami. Semoga program ini terus berlanjut, nggih. Amin. Kami berharap bisa terus melayani ibu-ibu dan anak-anak. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Dengan dukungan dari semua pihak, kegiatan imunisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya ikut bangga dan senang melihat kerjasama ini. Semoga kita bisa terus mendukung kegiatan-kegiatan kesehatan untuk kebaikan bersama. Alhamdulillah, semoga terus lancar. Amin. Baik, demikianlah peran bidan dalam pelayanan kebidanan komunitas. Khususnya dalam program imunisasi menjadi sangat berarti, di mana setiap tetes vaksin yang membawa dampak besar untuk masa depan,
Dan dengan komitmen dan kehangatan, para bidan telah memberikan pelayanan sepenuh hati, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Semoga upaya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung kesehatan masyarakat dan membangun generasi yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan kisah kami. Semoga bersama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat.